Islam itu istilahnya kon. Memang iya, aku kira itu cuma pinjam-pinjam biasa, ternyata banyak istilahnya ya. Iya, terus tadi juga aku jualin kue buatan mama, tapi diwakilkan oleh temanku untuk jualannya. Nah itu juga dalam Islam dinamakan wakalah. Wah, ternyata banyak banget ya jenis transaksi dalam Islam. Iya, daripada kamu bingung, ya udah kita bahas satu-satu aja biar paham semua. Nah, materi yang pertama itu ada jual beli. Secara bahasa, jual beli diambil dari kata al-bay, berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Terus secara istilah, jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan cara yang sesuai syariat Islam. Dalam jual beli terdapat rukun, yaitu penjual dan pembeli, terus ada barangnya, dan yang terakhir ada akad. Akad itu asal menunjukkan saling meridoi antara penjual dan pembeli, saling ikhlas intinya. Yang selanjutnya ada syaratnya jual beli, yaitu yang pertama barang dan harga harus jelas. Terus yang kedua tidak ada boleh penipuan atau goror itu tidak boleh. Terus yang ketiga yaitu tidak ada boleh unsur riba. Terus tidak barang yang dijual itu harus sesuai syariat, halal juga tidak haram. Transaksi dalam Islam yang selanjutnya itu adalah qard. Secara bahasa, qard berarti al-qard, yaitu harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau debitur disebut qard. Disebut qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman atau kreditur. Sedangkan menurut istilah muamalah dijelaskan bahwa qard adalah memberikan atau mengutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja pemberi pinjaman menghendaki. Buat pulang gak ada ongkos nih, gak ada uang. Gimana? Apa pinjam ke temen aja nih? Coba ya. Kenapa? Aku mau pulang nih tapi gak ada ongkos. Boleh pinjam uang gak? Gak ada ongkos. Boleh, aku cuma ada 5.000 saja, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, tapi besok dikembalikan ya. Oh, udah makasih ya. Wakalah berasal dari kata wakalah, mewakilkan atau menyerahkan urusan kepada orang lain. Secara istilah, wakalah adalah akad di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas namanya, baik dalam urusan bisnis maupun non-bisnis. Contohnya, seseorang menunjuk agen untuk menjual barangnya atau mempercayakan seseorang untuk membayar zakat atas namanya. Dalam teori fikih muamalah, wakalah termasuk dalam kategori akad tabarru, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong tanpa tujuan komersial. Namun, ketika perwakilan tersebut diberikan imbalan atau upah, maka disebut wakalah bil al-ujrah. Prinsip dasar dari akad wakalah adalah kepercayaan atau amanah, karena pihak wakil wajib bertindak sesuai dengan kepentingan pihak yang mewakilkan. Contohnya, Gus, sore ini aku ada mata kuliah nih. Kebetulan listrik di kosan aku belum dibayar. Kamu bisa bantu bayarin dulu gak? Wah, iya ya, siap banget kalau belum dibayar. Ya udah, bantu bayarin aja. Oke, aku kasih uang dan kuasa ke kamu ya. Oh, berarti aku jadi wakilmu nih. Ya, kamu jadi wakil aku. Oh, ya udah. Oke, makasih ya. Transaksi selanjutnya ada ijaroh. Apa itu ijaroh? Ijaroh adalah akad sewa menyewa atau upah mengupah. Secara bahasa, ijaroh berarti pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu. Dalam istilah ekonomi, ijarah merupakan akad antara pemberi manfaat yang disebut mujir dan penerima manfaat yang disebut mustajir untuk menggunakan suatu barang atau jasa dengan pembayaran tertentu dan jangka waktu yang disepakati. Ada beberapa rukun dalam ijaroh. Yang pertama ada akid atau pihak yang berakad, yakni mujir atau penyewa, dan mustajir yaitu yang menyewa. Yang kedua ada sigot, yaitu ijab dan qabul. Lalu yang ketiga ada ujroh atau biaya sewa atau upah. Yang keempat ada manfaat, yaitu hak guna atas barang atau jasa yang disewakan. Dalam teori ekonomi Islam, ijarah menekankan prinsip keadilan dan kejelasan. Artinya, manfaat yang disewa harus jelas, jangka waktunya harus ditentukan, dan imbalannya harus diketahui di awal akad. Segala bentuk goror atau penipuan sangat dilarang karena bisa menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Mau sewa motor berapa? Boleh 50 juta per hari ya. Oh ya udah, saya paling nyewa 3 hari ya. Oke, 20 juta ya. Ya. Ini
ini kuncinya. Materi selanjutnya adalah hibah. Apa sih hibah? Hibah adalah pemberian suatu barang atau jasa kepada satu pihak kepada pihak lain yang masih hidup dan disetujui oleh penerima hibah. Syarat hibah dari sisi pemberi hibah yaitu yang pertama harus memiliki niat tulus dan ikhlas dalam memberikan harta atau jasa tanpa pamrih. Yang kedua, wajib memiliki hak penuh atas barang yang akan dihibahkan. Yang ketiga, harus dewasa. Lalu syarat untuk penerima hibah yaitu harus ada saat hibah dilakukan. Lalu yang kedua, jika belum dewasa atau belum cakap harus diwakili oleh wakil yang sah. Lalu untuk syarat objek yang akan dihibahkan, yang pertama, benda yang dihibahkan harus ada dan jelas, bukan sesuatu yang akan ada di masa depan. Lalu yang kedua, benda tersebut dapat dimiliki, diterima, dan dipindah tangankan. Tidak sah menghibahkan air sungai, ikan di laut, atau masjid. Lalu yang ketiga, objek harus merupakan milik sah dari pemberi hibah. Untuk rukun-rukunnya, yang pertama ada pemberi hibah, lalu penerima hibah, lalu barang yang akan dihibahkan, yang terakhir akad. Materi selanjutnya adalah ariyah. Ariyah adalah praktik pinjam meminjam barang dalam hukum Islam, di mana seseorang diizinkan menggunakan barang milik orang lain untuk sementara waktu tanpa imbalan, asalkan barang tersebut tidak rusak dan dapat dikembalikan dalam kondisi utuh. Praktik ini dilakukan secara cuma-cuma untuk tujuan tolong-menolong dan bertujuan mempererat hubungan sosial. Untuk jenis-jenis ariyah ada dua. Yang pertama ada ariyah mutlak, yaitu peminjaman tanpa syarat tertentu. Peminjaman bebas menggunakan barang tersebut tanpa dipatok oleh waktu. Seperti misalnya pinjam buku untuk dibaca lalu dipinjamkan kembali. Lalu ada ariyah muqayyad, yaitu adalah peminjaman dengan batasan tertentu. Misalnya dibatasi dari segi penggunaan waktu ataupun tempat. Misalnya pinjam alat masak nih hanya untuk 1 kali penggunaan. Untuk rukun-rukunnya, yang pertama yaitu peminjam, yang kedua yang dipinjamkan, yang ketiga barang yang dipinjamkan, yang keempat akad. Aku boleh pinjam buku Buat nyatet materi yang tadi. Buku ini Ya, boleh, tapi besok kembali lagi ya, soalnya aku besok mau belajar juga. oke. Makasih Ali. Ya.